فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita masih pada ta'liq untuk bab yang ke-50 dari Imam As-Sa'di rahimahullah, di mana pada pertemuan yang lalu kita baca faedah yang bagus terkait bagaimana doa bi asma'illahil husna, yang berdoa dengan nama-nama Allah mencakup kedua jenis doa. Dua jenis doa itu apa? Indak ya Khadir. Doaul mas'alah dan doa ibadah. Baik. Nah, sekarang bagaimana cara berdoa dengan asmaul husna untuk jenis doa mas'alah? Hanif. Berdoa dengan asmaul husna pada doa mas'alah. Ini contohnya gimana? Bagaimana contohnya Ali? Berdoa dengan asmaul husna, maksudnya? Contohnya sekarang, contohnya. Nah, sekarang yang menunjukkan doa dengan asmaul husna. Kaidahnya dulu bagaimana ini? Doa dengan asmaul husna pada doaul mas'alah. Hendak ya Abdul Haq. Baik. Lah kaidahnya gimana? Misalnya ya Rahman irhamni, ya Ghaffar ighfirli. Atau di akhirnya Tayyib Rabbighfirli innaka antat tawwabur rahim, innaka antal ghafurur rahim, yaitu berdoa kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan hajat yang diminta. Kalau sedang meminta ampunan, maka menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan hal tersebut, yaitu sifat Allah yang Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang, Maha Luas rahmatnya. Ini. Seketika minta rezeki, menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala apa misalnya? Indah ya Imam Ar-Razzaq misalnya. Tayyib. Ya Razzaq misalnya, ya Dzal Jalali wal Ikram. Tayyib. Ya Karim. Dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, ketika apa? Ingin mengamalkan dalam doa ibadah. Dalam doaul ibadah dia ingin apa? Berdoa dengan asmaul husna. Bagaimana itu Rifki?
Nah, ahsanta, yaitu dengan menghadirkan makna dari nama-nama yang husna tersebut. Sehingga betul-betul hatinya itu mendapatkan efek positif dari apa yang dihadirkan tadi. Dan terpenuhi dengan keilmuan dan pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadahnya bagus. Ketika hadir dalam dirinya Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha melihat, maka dia akan berupaya sebaik mungkin. Ketika mengetahui Allah Maha mendengar, maka dia tidak perlu berteriak-teriak di dalam doanya, dan dia yakin bahwasanya Allah mendengar keluh kesahnya serta permohonannya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kata beliau, "Fahadhil ma'ariful lati tahsulu lil qulubi bisababi ma'rifatil 'abdi bi asma'ihi wa sifatihi." Nah, ini diisyaratkan tadi, yaitu ilmu dan pengetahuan serta pengenalan terhadap Allah yang ada di hati itu disebabkan kenapa? Karena hamba tersebut mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, mengilmuinya. Kemudian kata beliau, wa ta'abbuduhu biha lillah la yasulul 'abdu fid dunya ajalla wala afdala wala akmala minha wa hiya afdalul 'ataya min Allah li 'abdihi wa hiya ruhut tauhidi wa ruhuh. Nah, dicetakan lain apa? Ruhut tauhidi wa ruhuh. Baik. Dan peribadatan hamba dengan Asmaul Husna ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sungguh hamba tersebut tidak akan bisa mendapatkan di dunia sesuatu yang lebih tinggi nilainya dan lebih utama serta lebih sempurna melebihi hal tersebut. Minha, kembali kemana? Fashwi. Nah, tayyib ma'rifah, asma wa sifat. Tidak ada anugerah di dunia ini yang lebih mulia, lebih utama, lebih sempurna daripada pengenalan dan keilmuan seorang hamba terhadap asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala dan dia beribadah dengannya. Wa hiya afdalul 'ataya min Allah li 'abdi, dan itu adalah seutama-utama anugerah dari Allah untuk hambanya. Nah, wahya ruhut tauhid, dan itu merupakan inti dari tauhid. Rohnya tauhid ya pembahasannya. Kenapa? Karena ketika seorang betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala, akan bagus tauhidnya. Tidaklah orang terjatuh dalam kemaksiatan, terjatuh dalam kebid'ahan, kemunafikan, dan bahkan syirik dan kekufuran, kecuali dikarenakan kelemahan dari sisi ini, pengenalannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ruhuh, dan apa? Ruh untuk hamba itu, yaitu untuk dia bisa hidup dengan baik di dunia ini, akhwan. Nah, menikmati kenikmatan dengan apa? Dengan sempurna apa yang ada, ya ketika dirinya terisi dengan ma'rifatullah, hidupnya akan tenang. Nah, tidak peduli apakah diuji dengan luasnya kenikmatan atau diuji dengan musibah-musibah serta kesempitan, dia akan senantiasa menjalaninya dengan penuh kenyamanan.
Qala min wa man fataha lahu hadzal bab. In fataha lahu babut tauhidil khalis. Dan siapa saja yang terbuka baginya pintu ini, yaitu pintu ma'rifatullah bi asma'ihi wa sifatihi, maka akan terbuka baginya pintu tauhid yang murni. Wal imanul kamil alladzi la yahsulu illa lil kamali minal muwahhidin. Dan juga akan terbuka serta terwujud baginya keimanan yang sempurna yang tidak akan bisa didapat kecuali oleh orang-orang yang sempurna dari kalangan ahli tauhid. Maka pembahasan tentang asma wa sifat, pembahasan yang sangat agung. Nah, di sini beliau gambarkan tentang fadilah yang akan didapat oleh seorang hamba akhwan ketika benar dalam makrifahnya terhadap asmaul husna. Sehingga dari sini kita ketahui kekeliruan manusia, dikiranya mengilmui tentang asmaul husna hanya dengan apa? Dengan dihafal kok, tidak. Dalam hadis walillahil asmaul husna, atau lillahi tis'ah wa tis'una isman. Faman ahsaha dakhalal jannah. Makna ihsa bukan hanya sekedar menghafal, tapi dia menghafal, mengilmui maknanya dan beramal dengan konsekuensinya. Sehingga tidak berfaedah sekedar ditulis di jalanan, dibuat hiasan, yang ini malah cenderung padanya ihanah terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala, di mana nama Allah dipajang hanya untuk sekedar apa? Sekedar hiasan. Di atasnya dipampang tulisan nama Allah Asy-Syahid. Di bawahnya laki-laki perempuan duduk berduaan bukan mahram. Nah, ini tidak ada faedahnya dipasang nama Allah Asy-Syahid di atas. Bahkan apa? Bahkan merupakan ihanah, penghinaan, perendahan terhadap asmaul husna. Dan saya manusia ini melihat dari sisi ini, disangkanya ini yang religi, yang agamis, di alun-alun dipasang tulisan-tulisan asmaul husna. Padahal di situ juga tempat bermaksiat banyak manusia. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Karena asmaul husna ikhwan, makrifahnya di qalb, kemudian diwujudkan dalam amalan. Ini yang hendaknya terus-menerus kita belajar dalam keseluruhan hidup kita. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa itsbatul asma'i wa sifati huwal aslu li hadzal matlabil a'la. Nah, sekarang tentang ma'rifah asmaul husna telah kita ketahui keutamaannya. Baik, untuk mencapai tujuan itu apa yang menjadi dasarnya? Kata beliau, penetapan nama-nama dan sifat itulah yang menjadi dasar untuk tujuan yang tertinggi ini. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang bisa beribadah dan berdoa dengan asmaul husna kalau dia salah dalam masalah itsbat. Jadi yang menjadi pondasi dan dasar adalah bagaimana dia benar dalam itsbatul asma'i was sifat, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini manusia akhwan terbagi menjadi firqah yang banyak. Di dasar saja, di pondasi saja manusia sudah banyak yang tergelincir dalam masalah itsbat. Nah, secara umum terbagi menjadi apa? Menjadi firqah mu'attilah dan musyabbihah. Kemudian firqah golongan yang selamat, firqatun najiyah, ta'ifah al-mansurah, mereka yang diberi hidayah untuk bisa selamat dalam masalah itsbat.
di mana mereka menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya di dalam Al-Qur'an dan yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam As-Sunnah, tanpa ta'til, tanpa tahrif, tanpa takyif, dan tanpa tamtsil. Menetapkan dan menjauhi 4 hal yang dilarang, yaitu ta'til, penolakan, dan tamtsil, penyerupaan, kemudian takyif, membagaimanakan, serta tashbih. Tashbih disamakan dengan tamtsil. Tahrif namanya, belum disebutkan tahrif, tanpa memalingkan maknanya dari makna yang hak menuju kepada makna yang batil. Baik. Min ghairi ta'tilin wala tamtsil wa min ghairi tahrifin wala takyif. Dan itu dibahas pada kitab khusus terkait asma wa sifat, tapi kita harus paham kaidah pokoknya dalam isbat. Ketika menetapkan, tetapkan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Rasulullah tetapkan dalam As-Sunnah. Sesuai dengan zahirnya, tanpa kita menyamakan dengan makhluk dan tanpa kita bertanya-tanya bagaimananya. Dan kita tidak memalingkan dari makna yang zahir menuju makna yang lemah. Kemudian beliau beralih kepada tafsir dari wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i. Tinggalkan orang-orang yang ilhad, menyimpang terkait nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di mana beliau sebutkan di sini jenis-jenis ilhad. Qala wa amal ilhadu fi asma'illahi wa sifatihi fa innahu yunafi hadzal maqsadil 'azim a'zama munafah. Adapun penyimpangan terkait nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, maka itu meniadakan tujuan yang agung ini dengan sebesar-besar peniadaan, yaitu pertentangan yang sangat kuat. Dan makna asal dari al-ilhad ikhwan yaitu al-mail fiha amma yajibu fiha. Al-ilhad fi asma'illah hakikatnya yaitu al-mailu biha amma yajibu fiha, yaitu penyimpangan dari hal-hal yang wajib untuk diyakini terkait asma wa sifat. Wal ilhadu anwa', dan penyimpangan ini bermacam-macam. Kata beliau, imma an yanfiya al-mulhidu ma'aniha kama taf'aluhu al-jahmiyah wa man tabi'ahum. Kemungkinannya bentuk ilhad itu yaitu yanfi al-mulhid ma'aniha, orang yang menyimpang tersebut meniadakan makna dari Asmaul Husna tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh Jahmiyah dan orang-orang yang mengikuti mereka. Wa imma bitashbihiha bisifatil makhluqin, kemungkinan kedua dengan menyamakan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu dengan sifat-sifat para makhluk, kama yaf'aluhu al-musyabbihatu minar rafidhati wa ghairihim, seperti yang dilakukan oleh kaum musyabbihah, orang-orang yang menyamakan sifat-sifat Allah dengan makhluk. Seperti kaum Rafidhah dan selain mereka. Kemudian wa imma bitasmiyatil makhluqin biha kama yaf'aluhu al-musyrikuna haitsu sammul lata minal ilah wal uzza minal aziz wa manah minal mannan. Bentuk ilhad yang lain yaitu dengan menamakan makhluk-makhluk menggunakan nama-nama Allah,
Seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di mana mereka menamakan Lata diambil dari Al-Ilah. Nama Allah Al-Ilah dijadikan untuk nama berhala, kemudian dipelesetkan menjadi Lata. Kemudian Al-Uzza diambil dari nama Al-Aziz. Manah diambil dari nama Al-Mannan. Ini bentuk ilhad. Fashtaqu laha min asma'illahil husna fashabbahuha billah. Mereka memecah, ya, mengambil istiqaq, mengambil nama untuk berhala-berhala tersebut dari nama-nama Allah yang husna. Ini bentuk ilhad. Dan pada masa sekarang juga, ketika dipelesetkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala untuk nama-nama yang tidak pantas. Fashabbahuha billahi thumma ja'alu laha min huquqil ibadah ma huwa min huquqillahil khassah. Maka mereka menyamakan berhala-berhala itu dengan Allah Subhanahu wa taala, diawali dari penyamaan nama, kemudian mereka menjadikan untuk berhala-berhala itu hak-hak ibadah yang sebenarnya hak itu adalah hak yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini juga jenis ilhad yang sangat jelas. Imam As-Sa'di rahimahullah taala menyebutkan secara global 3 bentuk ilhad saja, ikhwan. Intinya berarti apa? Penafian nama-nama Allah, kemudian penyerupaan nama-nama Allah, dan penggunaan nama-nama Allah untuk nama-nama makhluk. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Dan juga di antara bentuk ilhad, menetapkan bagi Allah nama-nama yang tidak Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ini yang belum disebutkan oleh Imam As-Sa'di. Menetapkan an yuthbita lillahi asma lam yusammillahu biha nafsah. Ini juga bentuk ilhad, penyimpangan, yaitu menetapkan bagi Allah nama-nama yang tidak Allah tetapkan, seperti yang dilakukan oleh kaum falasifah, memberi nama Allah dengan illatun fa'ilah. Tayyib al-aqlul fa'al misalnya. Ungkapan-ungkapan ini ilhad. Tayyib. Ini 4 jenis ilhad secara umum, dan kalau dirinci masing-masingnya contohnya sangat banyak. Kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, fa haqiqatul ilhadi fi asma'illahi huwal mailu biha an maqsudiha lafdhan aw ma'na tasrihan aw ta'wilan aw tahrifan wa kullu dhalika munafin litauhidi wal iman. Dan hakikat ilhad pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala telah disebutkan secara ringkas tadi, al-mailu biha amma yajibu fiha, yaitu penyimpangan terkait nama-nama Allah dari hal-hal yang wajib padanya. Yang kemudian dirinci di sini, yang wajib terkait nama-nama Allah apa? Kata beliau, fa haqiqatul ilhadi fi asma'illah huwal mailu biha an maqsudiha lafdhan au makna, yaitu menyimpang, ya, penyimpangan terkait nama-nama Allah dari maksud nama-nama tersebut baik secara lafaz atau makna. Menyimpang dari maksud nama-nama itu secara lafaz dengan menolaknya, dengan tidak menetapkannya misalnya. Atau dari maknanya, yaitu dengan menetapkan nama itu tapi disamakan dengan makhluk, baik secara tasrih atau takwil atau tahrif. Penyimpangan tersebut bisa secara tasrih dengan tegas menolak, atau dengan mentakwil, menetapkan nama tapi ditakwil menuju makna batil, atau tahrif, ini maknanya dekat dengan takwil,
Taib, cuman takwil ikhwan di sana ada penggunaan makna yang hak. Makanya para ulama lebih memilih penggunaan makna tahrif. Kenapa? Karena tahrif tidak ada kemungkinan makna hak padanya. Taib. Jadi kalau mau diringkas baik secara lafdhan atau makna, tasrihan atau tahrifan. Baik secara sharih maupun dengan tahrif, menyimpangkan makna kepada makna yang lemah, yang batil. Wa kullu dzalika munafin lit tauhid wal iman, dan semua ini bertentangan dengan tauhid dan keimanan. Taib, ta'liq yang ringkas tapi telah mewakili ikhwan untuk secara pokok dan secara umum hal-hal yang wajib diimani berkaitan dengan Asmaul Husna dan yang wajib untuk dijauhi. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.